Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa umat Islam hilang dari Andalus Spanyol? Padahal sudah bercokol 800 tahun dengan melahirkan ulama-ulama besar. Ibnu Malik, Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, Ibnu Bajah, Ibnu Zaidun, Ibnu Hazm, Ibnu Arabi. Itu semua ulama dari Spanyol. Tapi Islam hilang dari Spanyol. Ketika umat Islamnya berpecah belah, mengikuti hawa nafsu, kepentingan kelompok masing-masing yang mendirikan Taifiyah, negara atau kecil-kecil masing-masing satu sama lain bermusuhan, satu sama lain saling iri, bahkan saling perang saudara terjadi di Spanyol. Maka mudahlah dicaplok Andalus oleh Isabella dari suku Goth. Habislah Islam dari Andalus, terakhir dengan Panglima Hani, yang terakhir pimpinan Islam yang mati fi bilatis syuhada, dalam hamparan para syuhada di istana Al-Hamra. Nggak pernah baca sejarah sih, aduh Masya Allah. Bacanya cuma mujibatul ghusl arba'atun, irtiqal khitan wa illam nizilat terus bacanya. Sekali-kali baca sejarah. Apa kita mau seperti Spanyol? Apa kita rela kalau Indonesia seperti Andalus? Hancurlah Islam dari Andalus. Saya bicara di sini bukan bicara politik praktis, tapi politik kebangsaan, politik konstitusional, politik yang kita dambakan bersama. Kemudian, para ulama yang hadir ini mempunyai tanggung jawab dua. Punya tanggung jawab dua, mas'uliyah diniyah dan mas'uliyah watoniyah. Mas'uliyah diniyah, yang namanya ulama itu adalah berangkat dari Al-Quran, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang namanya ulama itu adalah mutafaqih fid din, yang paham agama. Saya contohkan, paham tafsir dan ilmu tafsir, paham asbabun nuzul, paham makkiyah madaniyah, paham nasikhah mansukhah, paham muhkamah muqayyadah, paham muhkamah muqayyadah, mutasyabihah, paham mutlaqah muqayyadah, paham amma dan khassah, paham nasikhah dan mansukhah, paham hakiki dan majazi, kinayah isti'arah. Itu baru Quran. Belum hadis, harus paham mutawatir, paham hadis mutawatir, paham hadis masyhur, hadis aziz, hadis ahad, qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, dhanniyud dilalah, dhanniyul wurud, dhanniyud dilalah. Belum lagi harus paham hadis sahih, hasan, dhaif, dhaifnya maqtu, munqati, mauquf, mursal, muallal, munkar. Kalau nggak paham ini, jangan coba-coba ngaku ulama. Itu baru yang berkaitan Quran dan hadis. Belum ijma', qauli dan sukuti. Belum qiyas, ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Belum ilmu kalam. Dzatullah wa sifatuh. Hubungannya apa dengan zat dan sifat? Sifat yang wajib berapa, yang mustahil berapa, yang jaiz berapa? Apa itu ta'aluk soluhi? Apa itu ta'aluk tanjizi? Ya Allah, dikira gampang apa ulama? Alah, nggak usah jauh-jauh, ilmu tajwid saja. Idhar, idham, ikhfa, iklab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf qalqalah. Ya Allah, itu aja kalau nggak paham bukan ulama itu. Siapa pengarang ilmu tajwid? Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Siapa pengarang ilmu nahwu? Imam Sibawayh. Siapa yang mengarang harokat fathah dhamma kasrah? Khalid bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa yang menggagas titik, ba titik 1, ta titik 2, ta titik 3?
Abul Aswad Ad-Du'ali wafat tahun 62 Hijriah. Siapa pengarang ilmu balaghah? Amr bin Ubaid. Siapa pencetus ilmu kalam? Wasil bin Atta. Siapa pencetus ilmu tafsir yang sempurna? Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Wah, panjang ini, nggak bisa. Dikira cukup 2 minggu sankilat apa? Itu ulama. Ya, walhasil itulah kira-kira itu. Mutafaqih fid din. Di samping itu belum cukup. Ulama itu harus alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Yang memandang umat dengan mata kasih sayang. Dengan mata yang ingin segala diberikan untuk umat. Membimbing, memelihara, menunjukkan jalan yang benar. Dari pagi sampai malam, bahkan 24 jam, pintu rumah kiai terbuka. Hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai informal leader, sebagai pemimpin yang non formal, menerima segala tamu. Semua masyarakat mengadu. Ya Allah, luar biasa. Kalau ada orang mau bercerai, dinasehatin, jangan. Istri saya galak, Yai. Ya udah, kalau terpaksa kawin lagi saja dengan cerai. Enggak, itu kata Kiai, bukan kata saya, bukan kata saya. Jadi dari kepolisian pun sangat terbantu dengan peran ulama yang selalu membimbing, mengayomi, memelihara masyarakat. Kalau ada musibah, yang sabar. Jangan putus asa. Yang sudah meninggal, korban musibah, kita doakan. Ke depan harus optimis, roja, ila rahmatillah. Itulah ulama. Gak ada ulama menakut-nakutin. Tidak ada ulama intimidasi. Tidak ada ulama yang membuat orang pesimis. Gak ada. Suatu ketika, ada seorang sahabat namanya Al-Hasin Al-Khazraji. Bisod ya, Hasin. Kalau Sin Husain bacanya. Kalau Sod Hasin bacanya. Al-Hasin Al-Khazraji punya anak tidak mau masuk Islam. Dirayu, dikandani, dituturi, diajak masuk Islam, tetap nggak mau. Anaknya ini. Akhirnya habis sabarnya mengancam ayah itu. Kalau kamu tetap tidak mau Islam, saya bunuh kamu. Begitu ada seorang ayah menteror anaknya dalam masalah agama, turun ayat Al-Quran yang kita semua tahu, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan, ada kekerasan, ada teror, ada intimidasi dalam masalah agama. Ayah tidak boleh ngancam anak. Apalagi sedulur bukan, family bukan. Tahu-tahu sweeping. Para kiai, para asatid, hadirnya saya hormati. Peran ulama dalam hal ini adalah memelihara masyarakat, mengayomi masyarakat, menunjukkan jalan yang benar, memberi contoh qudwah hasanah, bukan beri contoh qudwah sayyi'ah. Para ulama selalu memberikan contoh bicara yang benar, tidak pernah bohong, mengakurkan masyarakat, tidak mengadu domba, berkata apa adanya, kalimatul haq, tidak fitnah, apalagi sampai hoax, apalagi ujaran kebencian. Wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim, utullim ba'da dzalika zanim. Jangan ikuti, jangan dengarkan omongan orang kesana kemari, bohong, adu domba, fitnah, ujaran kebencian, manna'il khairi yang mencegah kebaikan, mu'tadin menimbulkan permusuhan, athim menimbulkan dosa besar. Baca ayat ini enggak ya mereka ya? Saya enggak tahu itu. Ngajinya enggak hatam sih ya. Aduh ya Allah. Nah. Kemudian peran politik sejak dulu ketika masa penjajahan, para ulama di depan
merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda maupun Jepang. Kita tahu para ulama yang syuhada, Kiai Zainal Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal lehernya di Ancol. Kiai Rusdi Hamid Rusdi dari Malang di Brondong, sekarang sudah menjadi nama jalan di Malang. Kiai Muhammad Ilyas Lumajang, Kiai Hasyim Asy'ari di penjara Mojokerto oleh Jepang 1 bulan. Keluar dari penjara, tangan kanannya tidak bisa bergerak. Dihajar oleh Jepang karena gara-gara tidak mau menghormat ke arah timur. Apa namanya itu? Shikere. Dan di penjara itu ditemani oleh santri dari Cirebon. Sekali lagi, dari Cirebon. Namanya Kang Solihin. Kiai Solihin Babakan Ciwaringin, Kiai. Itu yang menemani sama-sama disiksa oleh Jepang di penjara Mojokerto. Para kiai semua pejuang. Kiai Rukyat, bapaknya Kiai Ilyas Rukyat Tasikmalaya, juga dikejar-kejar oleh Belanda dan Jepang. Temannya banyak yang gugur, tapi Kiai Rukyat masih dijaga oleh Allah. Panjang usia sampai wafat, sampai akhir hayatnya, tetap berjuang. Itu ayahanda dari Rois Am, Kiai Ilyas Rukyat. Banyak sekali ulama, kalau saya ceritakan tidak cukup waktunya. Walhasil, ulama punya andil besar. Punya andil sangat besar dalam membangun kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian, setelah dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, ulama. Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, jangan lupa. Kakeknya Mbak Lisa, jangan lupa. Itu Wahid Hasyim. Dan Muhammad Yamin, Laimena, Maramis, Abi Kusno. Nah, itu semua adalah para ulama bersama pemimpin-pemimpin nasionalis menjadi panitia yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ini. Dikira para ulama bisa cuma tahlil aja, Pak? Tahlil pinter, berjuang pinter. Kemudian, tahun 45 merdeka, 17 Agustus 45 merdeka. Baru merdeka Agustus, September, Oktober, ada ancaman dari sekutu akan mengirim pasukan dengan manipulasinya atau ditutupin bahwa mereka datang akan mencari tahanan-tahanan Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Jadi nggak akan perang, nggak, cuma akan mencari sisa-sisa di dalam penjara Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Ternyata bawa senjata berat. Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman, musyawarah, berunding. Gimana ini? Ya dilawan. Yang lawan siapa? Ya siapa? TNI baru saja istirahat perang, masih capek. Jadi gimana? Rakyat yang melawan. Intifadah. Intifadah bahasa Arab artinya ngeroyok lah. Pakai ketepel, pakai kayu, pakai batu, bata. Oke, bagus intifadah. Tapi yang bisa mengerahkan rakyat supaya berani intifadah siapa? Nah itu. Dicari oleh tiga orang ini. Bung Karno, Pak Hatta, dan Sudirman. Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng. Itu yang bisa itu. Maka tiga pemimpin besar ini mengirim utusan bertamu pada Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian beliau salam dari Bung Karno, Pak Hatta, dan Jenderal Sudirman. Beliau bertiga bertanya kepada Kiai, hukumnya membela tanah air. Bukan bela agama loh, bela tanah air. Kalau nggak ada tanah air, lemah kalau banyu, nggak ngerti tanah air, Masya Allah. Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama dari Banten Menes Kiai Abdurrahman, dari Bogor Pagentongan Kiai Abdul Hamid, dari Majalengka Kiai Abdul Halim, dari Cirebon Kiai Abbas, dari Buntet Kiai Amin Babakan Ciwaringin, Kiai Satori Arjawinangun, dari Indramayu Kiai Sujai Segeran, dari Semarang Kiai Ridwan, dari Lasem Kiai Maksum, dari Kudus Raden Asnawi Kudus, dari Cepu Kiai Usman, dari Lombok Tengah Guru Faisal. Bertemu tanggal 20 di Tebuireng sampai tanggal 22 Oktober, keputusannya bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain.
Semua orang wajib membela tanah air. Tidak pandang bulu. Yang kaya, yang miskin, yang berpendidikan, yang buta huruf, wajib bela tanah air. Fatwa itulah yang terkenal dengan fatwa resolusi Hasyim Asy'ari yang bisa menggerakkan masyarakat Surabaya, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Madura melawan Nika, kedatangan Nika. Peperangan dipimpin oleh, nah ini jangan kaget. Jangan kaget nih. Dipimpin oleh singa dari Cirebon. Tenang. Namanya Kiai Abbas dari Buntet Cirebon. Mengambil sebuah markas rumah di desa Siwalan Kerto, Gang Pabrik Kulit, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Di situ markasnya. Peperangan terjadi, korban sangat banyak, tapi alhamdulillah kita menang. Kiai Abbas Buntet menjatuhkan pesawat 3, hanya dilempar dengan biji tasbihnya. Percaya silahkan, enggak apa-apa. Tanggal 10 November, hari pertama perang besar itu, Brigjen Malabi, Komandan Nika, mobilnya meledak, asistennya mati, pengawalnya mati, supirnya mati, Malabi pun mati. Yang masang bom di mobilnya Malabi bukan TNI, tapi santri Tebuireng, namanya Harun. Sayang, Harun tidak lari, bahkan mendekat ingin tahu hasilnya seperti apa, dikira mercon. Begitu meledak, Harun pun gugur. Ada lagi santri dari Surabaya namanya Asy'ari, naik ke atapnya Hotel Orient, sampai sekarang masih ada Hotel Majapahit itu, masih bangunannya masih sejak lama seperti itu. Merobek-robek bendera Belanda, mengibarkan merah putih. Itu Asy'ari namanya, dari Surabaya. Ditembak dari bawah, rupanya pakai akik anti peluru, selamat dia nggak sampai ketembak. Itu sejarah bagaimana para ulama sangat besar kontribusinya dalam merebut kemerdekaan Indonesia ini. Sekarang sudah merdeka. Panjang kalau cerita peran ulama panjang banget. Nanti ada pemberontak PKI, ada segala macam. Sudah, ini singkatnya. Sekarang sudah merdeka. Mari kita bangun negara ini. Kita cintai negara ini. Kita sayang negara ini. Islam mengajak persatuan dan kesatuan. Islam mengajarkan damai. Islam mengajarkan hidup harmonis. Islam anti permusuhan. Islam melarang dendam. Islam melarang fitnah, adu domba, ujaran kebencian. Islam sangat memerintahkan kita berhati besar. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, karena engkau santun, karena engkau ramah, karena engkau berakhlak Muhammad, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya kamu Muhammad faddan ghalidhal qalbi, congkak, petandang peting-ting, kasar, omongannya kasar, bawa pentung sana kemari, dan faddu min haulik, niscaya orang akan lari meninggalkan kamu Muhammad. Fa'fu anhum, maafkanlah orang Mekah itu Muhammad. Ini dalam Fatu Makkah ini. Wastaghfir lahum, mintakan ampunan untuk orang Mekah Muhammad yang dulu musuhi kamu. Wasyawirhum fil amr, ajaklah mereka bermusyawarah menatap masa depan yang lebih baik. Yang kemarin musuh, yang kemarin mengusir Nabi Muhammad, menyiksa para sahabat, bahkan ada yang sampai membunuh para sahabat seperti Yasir dan istrinya Sumayyah, dimaafkan, dimintakan maghfirah kepada Allah, dan diajak musyawarah menatap masa depan yang lebih baik tanpa ada rasa dendam, rasa permusuhan sama sekali. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa menirunya. Terutama ahlul baitnya. Terutama habaibnya dong harus niru. Kalau saya kan orang Jawa asli. Jangan khawatir. Kalau kita berpegang teguh, percaya dengan syafaat Rasulullah, insya Allah kita akan menghadapi siapapun, akan tunduk yang kita hadapi itu.
Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal kohul usdu fi ajamiha tajimi walan taro min wali yin waira muntasiri bihi wala min adu win wairim waira munqasimi budanu orang apa kata barang siapa selalu minta pertolongan kepada Rasulullah, maka ketika menjumpai harimau, harimau nanti akan menjadi kucing. Paham betul? Yang tadinya galak akan menjadi lunak. Kalau kita selalu bersama Rasulullah. Intal qahul usdu fi ajamiha tajimi. Walan tara min waliyin ghairu muntasiri. Kamu tidak akan menjumpai kekasihnya Rasulullah yang tidak menang. Dan kamu tidak akan menjumpai musuh Rasulullah yang menang. Pasti kalah. Itulah janji Rasulullah SAW.